Ya, oke. Izinkan saya untuk merekam dan kemudian saya share lagi screen. Oke, jadi kita sudah 3:30, kita akan mudah-mudahan selesai jam 5 ya. Karena bagaimanapun juga rekaman ini sebagai bukti ataupun evidence ya bahwa kita semua mengikuti pelatihan ataupun pembekalan ini untuk sertifikat relevan level 5 ya, supaya LSPPI memahami bahwasannya pelatihan ataupun pembekalan ini terjadi selama 3 jam dan bukan cuma setengah jam habis itu sertifikat keluar, enggak ya. Saya tidak mau hal tersebut terjadi. Oke. Kita sampai mana? Oh, kita sampai ini karena dari awal, jadi saya mesti ke 5. Oke, middleman. Oke ya. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar tapi tidak memahami apa makna dari middleman. Ya, middleman berarti orang yang berada di tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Mengapa harus ada middleman? Dan bagaimana citra middleman? Bagaimana citra middleman? Kalau katakanlah misalnya kita tahu, pahami ya, bahwasannya dua pihak, pihak orang pertama dan orang kedua, bisa saja maka tidak saling mengenal satu sama lain, ya, tidak mengenal satu sama lain, sehingga pada waktu mereka berdua ingin berkomunikasi, ingin melakukan ingin berhubungan, berinteraksi, bahkan bertransaksi, maka ragu, maka takut apa? Takut keliru, takut dibohongi, takut mengalami kerugian, ya. Jadi diperlukan apa? Diperlukan orang tengah, middleman, ya. Jadi ada beberapa pihak yang tidak saling mengenal, tentunya pada waktu mereka mau melakukan interaksi, transaksi, tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, bila mana ada middleman muncul di tengah-tengah, di mana middleman ini dikenal oleh kedua orang ini, ya, orang ini mengenal middleman ini, tentunya apa? Tentunya interaksi maupun transaksi ini akan apa? Akan mudah tercapai, akan mudah terjadi. Ya. Jadi middleman ini mengenal dua orang yang ini di masing-masing pihak dan kemudian apa? Dipercaya, maka transaksi ataupun interaksi atau apapun dapat mudah terjadi. Ya, makanya mengapa middleman itu penting. Saya seringkali menjadi middleman di beberapa kesempatan, beberapa situasi, ya. Dengan apa? Dengan tetap mempertahankan reputasi, kepercayaan yang selama ini kita bangun. Seorang middleman memerlukan apa? Reputasi. Ya, tanpa reputasi, maka middleman tidak akan tercipta. Ya. Nah, semua orang perlu middleman. Semua orang perlu middleman, ya. Kalau katakanlah misalnya bisa dibilang kalau katakanlah dalam hubungan percintaan, mungkin middleman ini disebut apa? Mak comblang, ya. Mak comblang ataupun yang mempertemukan dua orang ini supaya apa? Dua orang ini bisa jadian, bisa apa? Deal, bisa klop kan itu. Itu namanya middleman. Oke. Kita pun ya disebut apa? Sebagai middleman. An insurance broker act as middleman between clients and insurance provider using extensive knowledge. Yeah, using extensive knowledge. Yeah, the benefits they offer and the policy they provide, yeah, they can help clients to find the best option for them. Ya, jadi insurance broker adalah middleman. Jadi mesti pahami dulu tuh, ya. Entah itu namanya calo, apapun maklar, atau apapun itu nama-nama istilah-istilah lain ya. Tapi kita adalah middleman atau disebut intermediary. Atau kalau di dalam konteks undang-undang keperantaraan atau perantara, ya, jembatan yang menghubungkan dua titik ini, apapun itu, ya. Tapi saya lebih suka pakai istilah yang umum, middleman. Oke, jadi kita memberikan apa? Memberikan manfaat kepada siapa? Kepada semua pihak, bukan hanya kepada satu pihak saja, tapi kedua pihak. Ya, sehingga apa? Dua belah pihak ini percaya sama kita dan terus apa? Terus menjalin hubungan dengan kita. Ya, sekali kita deal dengan mereka, ini kita akan terus-menerus akan deal dengan mereka. Makanya apa? Kita harus apa? Memberikan keuntungan masing-masing, benefit kepada dua belah pihak ini. Itu pahami dulu nih. Ya, dipahami bahwasannya kita memberikan manfaat, memberikan benefit ke dua belah pihak yang kita hubungkan. Oke. Jadi kita jangan memihak satu sisi rugi, nggak boleh. Kita menguntungkan dia, ini rugi, nggak boleh. Ya, intinya apa? Kita mesti memelihara mereka dan mereka mendapatkan benefit
dari keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Itu loh fungsinya. Even kalau disebutkan dalam undang-undang kita berpihak kepada konsumen atau pemilik pegang polis, itu aturannya. Tapi faktanya di lapangan, kita harus memberikan manfaat ke dua belah pihak. Kalau enggak, salah satu pihak merasa rugi, apakah mereka masih mau bekerja sama dengan kita? Oh, tidak. Stop. Ya, kalau katakanlah kita hanya menguntungkan salah satu pihak, maka mereka tidak akan berhubungan dengan kita lagi. Pahami dulu ya. Oke? Ini middleman. Nah, seperti yang saya sampaikan, bahwasannya mereka dua belah pihak ini ya punya kepentingan yang berbeda. Ya, tadi tertanggung kepentingan apa, penanggung kepentingan apa. Mereka tidak punya hubungan, tidak berhubungan sama-sama satu sama lain. Orang baru lah. Trust tidak ada, belum tumbuh. Mereka mau bargain bagaimana? Mereka tidak tahu kondisinya. Ya, ini yang akhirnya Pak membuat mereka tidak terjadi transaksi. Makanya perlu ada orang tengah. Knowledge, ya, win-win. Artinya apa? Middleman harus memberikan apa? Memberikan win-win position buat semua pihak. Dan dia harus apa? Punya kompetensi dan punya trust yang dibangun dan dimiliki oleh dan punya hubungan. Kepentingan siapa? Kepentingan adalah untuk transaksi ini baik dan semuanya untung, semuanya mendapatkan benefit. Nah, ini fungsinya middleman. Oke. Nah, disebutkan ya, ini dalam indit ya. Middleman in business. Middleman is an intermediary between business transaction. Ya. Kemudian Pak, dia mendapatkan komisi ataupun fee. Ya, mendapatkan komisi ataupun fee. Dan dalam middleman ini ada merchant and agents. Merchant artinya apa? Dia membeli barang, menjual lagi, ya. Kayak trader lah ya. Kayak misalnya misalnya Anda punya warung ya. Anda beli gula dari Cipinang, harga murah, Anda taruh di situ, Anda jual lagi. Anda makan apa? Ambil margin. Aqua, gula, beras, apapun itu. Anda merchant, ya. Anda agen. Agen apa? Agen penjual, ya. Agen Aqua. Nah, ada lagi agents. Agent apa? Yang negosiasi, ya, untuk memfasilitasi. Untuk memfasilitasi apa? Transaksi. Ya, jadi dia tidak menjual barang, tapi dia memfasilitasi kedua pihak ini untuk mempertemukan kepentingan apa ini. Dia mendesain program apapun supaya dua belah pihak ini bisa terjadi apa? Negosiasi, terjadi kesepakatan mengenai harga dan segala macam, ya. Kayak misalnya apa? Pialang saham, pialang properti, ya, termasuk pialang asuransi, itu semuanya adalah apa? Middleman yang tipenya agen. Ya, jadi middleman ada dua, merchant and agent. Oke, ini dalam buku saya, nanti Anda semua akan mendapatkan, mungkin Anda pernah dapatkan buku saya yang pialang asuransi from A to Z. Jadi kalau misal boleh nanti Anda jangan bubar dulu, grup apa ya? Kalau nggak sebentar deh, sebentar. Saya langsung kirimkan aja, takutnya saya lupa. Sebentar ya. Saya kirimkan kepada Anda semua buku saya supaya sebentar, pialang asuransi. Oke. Saya kirimkan kepada Anda sebentar, kepada sini sebentar, mana ya? Oke, webinar 1403. Oke. Anda lihat ya, bukunya itu saya yang tulis ya. Pialang asuransi dari A to Z ya. Ini terbitan Aparindo ya, diterbitkan oleh Aparindo tahun 2018. Ya, 2018. Oke. Di halaman 58 Anda tinggal baca aja, bahwasannya disebutkan ya. Saya senang sekali menulis buku. Kenapa? Karena dengan saya menulis buku, saya berbagi dari apa yang saya pahami, saya pelajari, saya temukan dari buku-buku yang lain ya. Jadi menyadari ulang ya, disebutkan oleh si Cameron McKenna dalam bukunya Insurance Broking Practice and the Law. Kebanyakan buku-buku Inggris ini buku-buku asuransi sebagian besar dari luar negeri ya. Buku-buku asuransi sebagian besar dari luar negeri. Di Indonesia masih sangat minim ya, sehingga saya mencoba menulis buku ini supaya supaya ada bahasa Indonesianya. Jadi saya tidak mentranslate, tapi saya mengkutip langsung apa adanya supaya bisa dipahami lebih mudah oleh teman-teman yang mampu bahasa Inggris kan. Nah, sebutkan dia, the duties of that broker owes as the agent of his client. The duties that the broker owes the insured when the insured is his client and when the insured is not the broker's client. Jadi bisa apa? Bisa kita punya klien maupun bukan klien kita, nasabah yang mengalami klaim tiba-tiba meminta bantuan kita untuk menjadi jembatan pada saat terjadi klaim, ya.
Bahkan saya pernah membantu seorang nasabah yang bukan nasabah saya pialang asuransi, klaimnya itu ditolak oleh perusahaan asuransi. Kemudian dia beli mobil dari sebuah showroom dan dia beli asuransinya lewat showroom tersebut yang dikenalkan, ya, dan dia sudah bayar preminya kepada agen yang kenalan showroom tersebut, ya. Asuransi menolak. Kenapa? Karena preminya belum dibayarkan ke perusahaan asuransi, walaupun sudah diterima oleh agen. Saya bilang sama nasabah saya, Anda punya bukti pembayaran premi kepada agen? Ada. Oke, saya minta, saya langsung telepon ke asuransinya. Nih, asuransi tolong lu bayar klaim ini. Kenapa? Karena nasabah sudah bayar premi ke agen lu. Ini buktinya, dan tidak ada alasan lu untuk tolak. Langsung seketika tuh diselesaikan. Ya, jadi itu kita bisa bantu, ya, bantu nasabah tersebut, ya. Tapi kemudian pada saat itu karena mudah masalahnya, saya tidak cas ke dia, ya, saya tidak cas ke dia, dan kemudian dia jadi nasabah kami, ya, nasabah kami. Jadi intinya apa? Bisa saja kita cas, bisa saja tidak. Tapi kalau hal yang sederhana, semestinya apa? Kita tidak boleh cas. Kalau hal yang sederhana, ya. Tapi kalau itu sudah kompleks dan panjang waktunya, memerlukan effort berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Anda boleh charge hitung berapa biaya yang pantas Anda dapatkan. Oke? Duties owed to third parties. Jadi kita memiliki kewajiban kepada pihak-pihak ketiga yang lainnya. Siapa? Kepada masyarakat luas. Tujuannya apa? Mengedukasi. Ya, jangan sampai masyarakat tersebut mengalami kerugian. Pialang asuransi ada, sekali lagi, pialang asuransi itu ada untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Baik konsumen yang sudah ditangani langsung maupun konsumen yang belum menjadi nasabahnya pialang asuransi. Itu loh, ya. Jadi Anda mesti garis bawah itu, ya. Anda harus menerima konsumen yang mengalami kesulitan yang membeli polis lewat langsung maupun lewat agen asuransi. Tapi tolong jangan jelekkan siapapun yang keliru menangani nasabahnya. Oke. Nah, ini adanya broker di tengah-tengah, ya. Broker harus memiliki apa? Long term business, ya. Harus memiliki long term business, kemudian harus menjaga reputasi dengan sebaik-baiknya. Reputasi ini dia punya spektrumnya, dimensinya luas sekali, bukan cuma sekedar reputasi kita di depan nasabah, tapi di depan seluruh praktisi, ya, industri perasuransian, baik itu seeding maupun adjuster maupun sesama broker, ya. Kita harus jaga reputasi kita. Ya. Ini yang sangat penting, dan reputasi Anda sebagai pribadi juga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai Anda mencederai nama Anda. Anda cedera nama Anda selesai di dunia asuransi. Ya, tolong jaga baik-baik, ya. Jangan sampai, mohon maaf, ya, karena uang nggak seberapa, ya. Pada waktu kalau tidak salah ada anggota DPR, ketua DPD yang kena cuma 100 juta, kemudian kena KPK, selesai. Tolong. Even duitnya besar pun juga percuma, ya. Anda akan menyesal seumur hidup bila mana Anda ternyata Anda kejar uang, ya. Uang tidak perlu dikejar, ya. Yang Anda kejar adalah kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup ini, ya. Karena Anda sekali mengejar uang, tidak akan ada habisnya cerita uang, ya. Oke, jadi Anda kerjakan dengan baik, rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Bila mana Anda bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas, dan penuh komitmen dan integritas. Oke? Insurer itu maunya apa? Dia maunya simple dan profit, kan? Makanya oleh sebab itu apa? Kita mesti bagian bisnis yang juga profit. Jangan kita cuma bawa tulang semua ke asuransi. Tapi kita juga minta sama asuransi, lu jangan cuma mau daging doang. Lu mesti apa? Lu mesti makan daging sama tulang. Kayak sop buntut, kan ada tulangnya, ada dagingnya. Walaupun tulangnya nggak dimakan, tapi ada tulangnya juga, kan itu. Oke? Itu perusahaan asuransi ingin apa? Ingin, kalau katakanlah dia langsung ke nasabah, coba ya bayangkan kalau perusahaan asuransi langsung ke nasabah. Dia perlu apa? Perlu tenaga pemasar. Dia perlu biaya tetap untuk menggaji karyawan. Dan itu pun juga belum tentu dapat bisnis. Tapi gaji pegawai terus dikeluarkan setiap bulan. Ya, betul, ya. Tapi dengan broker, dia variable cost, bukan fixed cost. Dengan variable cost, dia kalau ada bisnis, gue terima, gue kasih komisi. Tapi kalau gue nggak terima, gue nggak kasih komisi loh malu, ya. Jadi harus no cure no pay, ya. Jadi harus ada bisnis, ada komisi. Jadi asuransi pasti lebih senang dong daripada dia mempekerjakan tenaga pemasar yang begitu banyak. Maka dengan adanya broker, perusahaan asuransi terbantu. Dia tidak perlu jualan setengah mati, ada broker yang membantu membantu mereka untuk mendapatkan bisnis. Dan broker
punya fungsi juga nanti ke belakang, sebelum jam 5 nanti, ada fungsi-fungsi lain yang perlu kita lakukan untuk siapa? Untuk perusahaan asuransi. Oke, yang pasti apa? Kita mesti menjaga trust-nya perusahaan asuransi. Ya, trust. Kenapa? Kenapa gini? Jadi gini, saya sebagai pelang asuransi, saya pernah memiliki binder cover dari, sebutkan saja langsung dari Allianz Utama Indonesia. Ya, dapat binder cover dari Mitra, dari beberapa perusahaan asuransi lah, ya, dengan beberapa produk, polis marine cargo, polis property, polis motor vehicle yang simple risk, ya. Itu saya dapat binder cover, ya. Jadi dia minta saya, Fred, saya minta premi sekian besar ya dari kamu. Saya bilang, saya nggak mau ditargetin. Yang penting apa? Saya kasih kamu keuntungan. Ya, kamu tinggal hitung aja 6 bulan berapa preminya, berapa lossnya. Setahun berapa premi dan berapa lossnya. Kalau kamu tidak merasa untung, kamu cabut binder covernya dari saya. Itu saja. Jadi saya ke toko, kamu taruh barang dagangannya, konsinyasi di toko saya jualin. Kalau kata misalnya si untung, ya lu taruh aja terus. Tapi kalau lu merasa rugi, lu cabut aja, keluarin aja. Kayak begitu ya, kayak taruh barang kan. Jadi saya konsinyasi, taruh barang, saya dagangin kan gitu loh. Jadi itu yang asuransi mau. Kalau kata semua perusahaan asuransi mempercayai kita sebagai distributornya atau sebagai pedagang mereka, ya. Jadi perusahaan asuransi nggak perlu tenaga pemasar, perlu broker yang lebih banyak. Ya, itu simple and profitable. Jadi trust mesti dijaga dan kita mesti win-win kepada perusahaan asuransi. Sama juga dengan nasabah. Nasabah perlu apa? Perlu peace of mind, dia perlu reliable partner. Ya, tadi yang kompeten dan apa? Dan berintegritas, dan dia reliable dengan mereka, dan tentunya apa? Dia ekonomik. Kenapa? Jadi ekonomik begini, maksudnya saya gini. Pada waktu dia beli, kan belum tentu dia tahu harganya. Apa dia tahu harganya dengan kondisi segala macam? Dia nggak tahu. Mendingan apa? Kasih ke broker yang lebih paham, dan dia membeli produk yang memang pantas, yang apa? Kompetitif, bukan murah ya, bukan, tapi lebih kompetitif ya, harganya pantas gitu loh. Jadi dengan lewat broker, mereka mendapatkan produk term and condition yang sesuai dengan kebutuhan, karena broker adalah risk manager, ya, dan kemudian broker adalah trading yang tahu di pasaran, dia bisa mendapatkan harga yang sesuai, yang pantas, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, trust juga ada di tetanggung dan broker di tengah-tengahnya, ada win-win, ya. Jadi ini semua, dan kemudian broker harus apa? Harus kompeten dan komitmen. Ini yang mesti dimiliki oleh seorang pialang asuransi. Ya, pialang itu jangan nakal deh, jangan nakal. Kenapa? Kalau nakal, aduh, rusak kita punya industri ini. Ya, mesti dipercaya, reliable gitu loh. Ya, makanya saya senang sekali dengan profesi ini apa? Kenapa? Profesi ini membantu klien gitu loh, membantu industri. Kalau ada nasabah-nasabah yang nakal, kita tidak boleh terima nasabah yang nakal. Kita edukasi mereka, jangan pelihara nasabah nakal. Ya, tapi kalau nasabahnya sudah benar baik, ada asuransi nakal, kita tuntut perusahaan tersebut sampai ke ujung dunia ya, bahkan kita fight sampai ujung ya, bahkan kita berantem tapi bukan berantem fisik ya, tapi berantem argumentasi. Kalau nasabahnya sudah baik, sudah benar, asuransinya tidak benar, kita sampai ke OJK pun kita kejar gitu loh ya. Intinya begitu. Jadi broker adalah pembela kebenaran, pembela kebaikan, bukan semata-mata orang tersebut membayar kita langsung membela yang bayar, enggak, tapi kita di tengah-tengah supaya apa? Trust ini terjaga. Oke, nah, agen adalah middleman juga, ya, middleman juga. Nah, saat ini saya sedang lagi menulis buku mengenai agen asuransi profesional, ya, agen asuransi profesional. Kan kemarin saya bikin buku pialang asuransi. Saya lagi sedang bikin buku namanya agen asuransi profesional, mudah-mudahan di bulan Juli ini. Kenapa? Saya senang dengan profesi apapun yang di Indonesia perasuransian terkait dengan kebaikannya. Agen ini saat ini menjadi bulan-bulanan ya, maka dicemoohi, maka dikambing hitamkan, maka dituding bahwa ini adalah rekayasa mereka, bahwa mereka adalah yang pembuat mereka berkreasi sendiri, ya, mereka melakukan penipuan, pembohongan publik segala macam. Padahal agen ini, mohon maaf ya, agen ini adalah masyarakat kita juga yang mereka direkrut oleh perusahaan-perusahaan asuransi maupun oleh agency office, direkrut, maka direkrut kemudian apa? Maka dididik, diberikan pelatihan, ya, diberikan tata cara bagaimana mereka melakukan penjualan, ya, dan pendidikan itu pun juga sangat terbatas, mungkin 3 hari 1 minggu, selalu mereka disuruh jualan, ya. Materi pendidikannya pun juga, mohon maaf ya, itu tadi sangat minim ya. Dan lebih banyak kepada apa? Motivasi untuk menjual, mendapatkan komisi sebanyak-banyaknya, bukan mengenai product knowledge, bukan masalah integritas, ya. Bagaimana
mungkin seorang yang awam diberikan pelatihan, mohon maaf, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan pun, mereka tahu apa? Saya percaya mereka tidak paham apa-apa. Dan mereka disuruh menjual produk-produk yang sophisticated, yang kompleks. Wah, bagaimana bisa nggak runyam? Inilah ya terjadi disaster. Makanya oleh sebab itu, saya mengajak broker dan agen berkolaborasi. Janganlah berkompetisi, tapi berkolaborasi. Kenapa? Karena jumlah agen jauh lebih banyak, ratusan ribu, dan berada di seluruh Nusantara. Sementara broker hanya ada di kota-kota besar, kan? Nah, bagaimana mungkin kita sebagai broker membuka di kota-kota kecil? Kan nggak efisien, nggak efektif, kan? Makanya saya berharap broker punya agen-agen, ya, yang bekerja sama dengan broker. Jadi untuk yang hal sederhana, mungkin agen bisa mendapatkan langsung kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi. Broker yang mengedukasi. Ya, broker melakukan edukasi. Tapi untuk resiko-resiko yang kompleks, yang sophisticated, yang banyak klausulan dan banyak segala macam TC-nya, ada BI-nya dan segala macam, ya, perlu apa? Perlu kolaborasi. Saya percaya agen tidak punya kompetensi sampai sejauh itu. Kecuali agen yang sebelumnya pernah kerja di perusahaan broker. Saat ini banyak. Ya, saat ini banyak. Dulunya broker, saat ini sudah jadi agen asuransi. Maka kompetensi mereka sekelas broker. Nah, tapi karena undang-undang mensyaratkan bahwasannya hanya satu perusahaan asuransi yang boleh diageni oleh satu agen, maka kalau ada co-insurance, sehingga mereka apa? Akan bermain secara di belakang layar, ya. Tapi kalau broker ada co-insurance, nggak ada masalah karena kita boleh, kan? Maka oleh sebab itu apa? Broker dan agen harus apa? Kolaborasi. Karena mata kita tidak sampai menjangkau ke Indonesia Timur, ke kota-kota kecil, ya. Tapi mata agen itu di mana-mana, ya. Nah, makanya mengapa saya mengempowering para broker atau perusahaan pialang asuransi ini merekrut banyak agen, ya, menjadi bagian daripada perusahaan pialang asuransi untuk menjadi pemasar, untuk menjadi kaki tangan ataupun mata di berbagai kota untuk jenis-jenis risiko tertentu, ya. Daripada katakanlah kita pialang asuransi membuka di cabang kota misalnya maaf Kendari ataupun Palu ataupun di Ambon ataupun mungkin di Jayapura yang mungkin tidak efektif, lebih baik apa? Kita rekrut agen untuk kita tempatkan di sana, orang sana, kita latih, kita didik secara apa? Zoom, kan bisa. Jadi saya percaya kolaborasi saat ini jauh lebih utama, jauh lebih penting dibandingkan kompetisi. Ya, sudah saatnya kita kolaborasi, bukan kompetisi. Kemudian, nah, middleman punya tugas apa? Ya, edukasi. Ya, edukasi terus, lakukan pemasaran, ya. Jadi pelayanan, klaim dan advokasi. Jadi edukasi apa? Kita tolong jangan jual kepada masyarakat yang belum paham mengenai asuransi. Lakukan apa? Edukasi. Saya percaya sekali, apapun yang Anda lakukan untuk kebaikan, semua kebaikan tersebut akan kembali kepada Anda semua. Kembali, ya. Tidak ada yang sia-sia kebaikan yang Anda lakukan. Jadi Anda jangan takut melakukan edukasi kepada masyarakat luas. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang takut kalau gua edukasi nanti yang terima buahnya orang lain. Tidak ya. Lakukan edukasi sebanyak mungkin lewat sosial media, lewat kedatangan Anda di kabupaten, di provinsi dan segala macam. Lakukan edukasi terus-menerus, ya. Lewat Zoom bisa juga, ya. Makanya saya mulai awal tahun kemarin saya bikinkan edukasi dan literasi asuransi bagi negeri. Besok tanggal 29 itu udah batch 6. Jadi setiap bulan saya paling nggak ada 2 batch. Ini free. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat luas supaya semuanya terinformasi lah. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman punya perusahaan, bikinlah edukasi pakai YouTube. Saat ini kan murah, ya. Bikin edukasi secara online begini, ya. Berapapun pesertanya. Saya pun juga jalan saat ini dengan 7 peserta saya jalan. Kenapa? Ini saya rekam, saya upload ke YouTube dan mereka bisa mendengarkan saya. Ini suatu informasi, suatu pembelajaran buat semua. Ya, jadi edukasi adalah suatu hal yang utama yang harus kita lakukan oleh semua praktisi. Tanpa edukasi, awareness, needs masyarakat luas tidak akan bertumbuh. Ya.
Nah, setelah edukasi, barulah melakukan pemasaran. Ya, pemasaran tapi tentunya pemasaran pun juga mesti hati-hati karena kalau once kita salah menjelaskan, salah mencari informasi, itu pun juga tidak pas ya. Oke, pelayanan sama, pelayanan dari depan namun sampai terjadi klaim ya. Nah, pada waktu terjadi klaim, tentu kita ini yang kuncinya. Klaim adalah kunci dari apa? Dari janji, dari jasa asuransi. Ya, klaim itu. Ya. Kita tidak perlu jualan apa sampai berbusa-busa. Kita tunjukkan aja klaim kita baik, maka apa? Maka nasabah akan menilai kita. Dan mereka apa? Akan menggunakan jasa kita again dan again dan again, ya. Nasabah yang puas adalah marketer yang baik buat kita. Ya. Saya sudah punya pengalaman banyak, nasabah saya puaskan sampai nasabah klimaks ya. Sampai nasabah klimaks ya. Nah, once dia klimaks ya, dia tidak akan terlupa. Dia akan referensikan kita kemana-mana, ke teman-temannya, ke keluarganya, ke teman-teman dia punya asosiasi, ya sesama bisnis. Dan beberapa kali, bukan beberapa kali, mungkin sudah lebih dari 5-10 kali, bahkan mungkin belasan kali. Saya punya nasabah di Surabaya, ya meminta saya datang ke Surabaya pada waktu beliau mengundang teman-temannya, kita ciak dulu, kita makan. Udah, kita yang bayarin, dikumpulin, dengan kita makan, dan referensi, bisnis dari referensi adalah bisnis yang terbaik. Daripada kita membuka pintu, mengetok-ketok pintu, kita punya prospek, ya itu lebih lama kepercayaannya timbul. Tapi dengan referensi, nasabah yang puas, dia mereferensikan orang teman dia yang dekatnya dia, maka pintunya langsung kebuka. Begitu mudah. Jadi tolong perhatikan, klaim adalah kunci dari pemasaran Anda. Oke, advokasi. Anda harus paham juga bagaimana kalau terjadi dispute, terjadi sengketa. Apakah perlu ke litigasi atau tidak perlu litigasi, atau perlu ke LAPS SJK atau kemana. Nah, Anda harus pahami, mesti kuasai semua ini. Kenapa? Karena suatu ketika ada saja nasabah tidak puas dengan servis Anda, atau ada juga perusahaan asuransi yang nakal. Ya, walaupun Anda sudah baik-baik sama mereka, karena suatu ketika pimpinan perusahaan asuransi ganti, manajemen diganti, pasti suasananya berubah semua. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Kalau misalnya nanti suatu ketika perusahaan asuransi tersebut pimpinan diganti, sebaiknya Anda berpikir ulang untuk tetap menggunakan asuransi tersebut ya. Karena kadang-kadang ada perusahaan asuransi yang pimpinannya, mohon maaf ya, tidak baik ya. Itu Anda mesti perhatikan baik-baik. Oke? Nah ini role Anda ya. Edukasi jelas ya. Anda jelas tuh. Anda mesti mengedukasi. Saya percaya saat ini Anda punya tugas, edukasinya masih sangat minim. Anda hanya mengedukasi, Anda punya prospek, tapi tidak mengedukasi di luar prospek. Ya, tolong tambahkan dalam pekerjaan rumah Anda, sampaikan pada pimpinan Anda. Kita punya tugas CSR kita mengedukasi masyarakat luas. Ya, bila mana Anda menanam kebaikan, saya percaya sekali lagi kebaikan tersebut akan datang kembali kepada Anda. Ya, itu. Dan lakukan kebaikan ini terus-menerus. Jangan cuma lagi iseng doang, cuma sesekali doang, tidak. Tapi lakukan edukasi ini terus-menerus. Dan saya percaya Anda punya bisnis akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan edukasi yang Anda lakukan. Percayalah. Oke. Risk manager. Anda seorang sebagai risk manager, Anda mesti paham risiko yang dimiliki oleh nasabah. Karena nasabah tidak tahu kadang-kadang risikonya apa yang dihadapi oleh mereka. Ini gue punya rumah atau gue punya pabrik, risiko apa saja sih yang gue hadapi? Apakah risiko banjir atau risiko kebakaran, kebongkaran, kecurian, huru-hara, gempa bumi? Bahkan mereka mungkin nggak tahu. Ya, jadi kitalah yang memberitahu kepada mereka. Jadi lebih awal adalah mengedukasi mereka tentang mereka punya risiko, mereka punya objek. Ya, sehingga apa? Saya mereka tahu, oh ternyata saya menghadapi begitu banyak risiko. Nah, setelah itu kita sudah list down mereka punya risiko, kita checklist lagi. Mana skala prioritas risiko-risiko yang mereka hadapi? Mana yang paling utama? Yang perlu dibeli segera? Dan mana yang bisa di-eliminate? Anda sebagai risk manager harus mampu melakukan ini semua. Kalau enggak, Anda mesti sekolah lagi. Ya, kan Anda sebagai pialang asuransi, Anda punya level kungfu Anda harus lebih tinggi dibandingkan underwriter maupun petugas klaim di asuransi. Ya, Anda mesti lebih tinggi itu. Makanya sekolahnya broker, kualifikasinya, kompetensinya, speknya lebih tinggi dibandingkan teman-teman kita di seeding company. Ya, nah setelah itu,
Setelah Anda tahu, Anda tanya, sampaikan, Anda mesti jelaskan juga bagaimana uang pertanggungan, kemudian kita mesti verifikasi mereka punya keuangan, supaya jangan sampai nanti mereka tidak punya budget ataupun anggarannya terbatas, ya, dan kemudian akhirnya mereka tidak mampu bayar premi. Ya, kita mesti atur semua supaya betul-betul dia punya risiko terjaga, terjamin, dan kemudian mereka membayar premi tepat waktu. Ya, marketing, jelaskan, marketing itu bukanlah bullshit ya, bukanlah pembohong, bukanlah fake ya. Ini marketing ini pun juga sebagai advisor ya, sebagai konsultan ya, untuk menjelaskan segala macam. Jadi jangan jual produk asuransi, jangan jual risiko yang tidak dibutuhkan oleh nasabah. Seringkali banyak pemasar menjual semua jenis risiko, padahal nasabah tidak perlu, risikonya tidak bahaya ya. Jadi kita berbeda dengan pemasar yang lain. Contohnya contoh satu hal. Misal dia punya rumah di daerah pemukiman yang terjaga dengan ketat ya, one gate ya sistem, dan kemudian jauh dari area keramaian ya, sehingga tingkat kerusuhannya mungkin minim, jangan beli huru-hara. Ya. Tapi kemudian kalau kata misalnya memang dia berada di lokasi jalan raya, maka kemungkinan tingkat huru-haranya tinggi, maka Anda bisa sarankan. Jadi Anda harus menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, bukan menjual produk asuransi yang mempertinggi Anda punya komisi. Itu salah ya. Anda salah. Kemudian Anda pun juga mesti bisa melakukan resurvey. Ya. Kenapa? Dengan resurvey tersebut Anda bisa memberikan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ya. Setidaknya Anda punya risk surveyor di kantor Anda. Ya. Anda mesti bisa belajar dari mereka. Ya, jadi Anda mesti tahu, dan kemudian rekomendasi apa yang bisa disampaikan kepada mereka supaya mereka nasabah ini melihat bermanfaat Anda punya jasa ya. Karena salah satu manfaat produk asuransi adalah risk recommendation, risk prevention ya. Itu yang mesti kita mesti lakukan kepada nasabah. Underwriting, Anda pun juga sebagai pialang asuransi harus mampu melakukan underwriting dengan baik. Banyak teman-teman di pialang asuransi tidak mampu melakukan underwriting dengan baik, sehingga para underwriter di ceding company merasa kita semua sebagai tukang pos doang. Ya, mestinya kita melakukan underwriting dengan baik, sehingga pada waktu katakanlah kita menyampaikan sebuah quotation kepada ke ceding sudah paham, oh Freddy setelah melakukan underwriting maka risiko tersebut sudah paling tidak aman buat saya. Nah, itu konsepnya ya. Kita harus mampu melakukan underwriting dengan baik, sehingga pekerjaannya underwriter di ceding company sudah jauh lebih ringan. Paling enggak sudah 50% sampai dengan 75% lah. Itu sudah sudah solve, sudah baik, sudah akan final gitu. Itu underwriting ya. Jadi seorang broker pialang asuransi harus punya kemampuan underwriting yang baik. Kalau Anda tidak punya kemampuan underwriting yang baik, risiko mana yang perlu diambil, mana risiko tidak diambil, risiko di mana yang ditolak, Anda perlu sekolah lagi ya. Jadi fungsinya pialang asuransi ternyata banyak ya, bukan cuma jualan polis doang ya. Enggak. Kita punya fungsi itu from A to Z, bahkan sampai lebih panjang ya. Claim assistant tadi jelas ya, kita harus membantu membela nasabah yang genuine klaimnya dan jujur ya. Kita mesti membela sampai ke ujung langit sekalipun ya, sampai ke litigasi. Itu kita punya added value yang mungkin tidak bisa dicontoh oleh broker lain, bahkan oleh agen ya. Ini kita punya added value, bukan harga ya, added value kita ini. Oke. Kemudian who are the clients? Siapa klien kita? Siapa klien broker? Banyak orang bilang klien kita adalah pemegang polis. The people, pemegang polis. Betul kah? Benar. Kita punya nasabah adalah masyarakat luas, pemegang polis, tertanggung. Baik itu individu, keluarga, maupun korporasi. Itu kita punya klien. Oke. Tapi kemudian, apakah insurance company bukan klien kita? Ya, insurance company kita punya klien juga, karena tadi middleman kita tengah-tengah. Kalau kita punya nasabah, kita nggak punya kepercayaan personal asuransi, akan terjadi nggak? Nggak terjadi bisnis, nggak terjadi transaksi. Maka klien kita ada perusahaan asuransi juga. Bagaimana sampai masyarakat tertanggung ini dan perusahaan asuransi percaya dengan kita, sehingga transaksi ini berjalan dengan baik. Ketemu, coba. Betapapun hebatnya Anda sebagai broker,
mendapatkan kepercayaan nasabah, tapi kalau tidak ada perusahaan asuransi yang percaya sama Anda bisa tutup itu bisnis. Kan enggak. Enggak ya. Jadi Anda harus punya perusahaan asuransi yang percaya pada Anda. Jadi klien kita adalah perusahaan asuransi. Makanya tolong dijaga baik-baik ya. Dijaga baik-baik kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, dan tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari perusahaan asuransi. Ya, tidak mudah. Itu paling enggak dibangun 5-10 tahun. Ya, minimum. Tapi sekali Anda dipercaya, Anda punya risiko apapun, Anda telepon, "Bro, tolong gua, lu ambil 20% aja. Nggak usah banyak-banyak. Sesuai dengan lu punya kapasitas." Pasti dibantu. Ya, jadi itu poinnya. Siapa lagi? Insurance agent kita punya klien. Kenapa tidak kita menjadikan insurance agent kita punya klien? Tadi apa? Kolaborasi, bukan kompetisi. Oke? Kenapa? Saya percaya, mungkin Pandai, mungkin Willis, mungkin Tridharma punya agen juga. Punya? Punya agen juga kan? Punya agen. Ya. Sub brokerage ya. Even Mir sekalipun, even IBS sekalipun punya sub brokerage atau agent. Ya. Tolong jaga baik-baik agen yang Anda miliki. Anda bisa kembangkan bisnis ini. Kenapa? Kalau katakan kita bisa apa? Kita bisa kolaborasi dengan mereka dan kita bisa mendapatkan katakanlah let's say 30%, 40%, bahkan 50% dari komisi yang ada. Kenapa enggak? Sepanjang itu bisa mengcover kita punya biaya operasional, klaim keuangan. Kenapa enggak? Ya, kita cukup makan margin keuntungan setelah potong biaya klaim, biaya administrasi, biaya keuangan, kita makan 10% atau 15%. Kenapa enggak? Kan cukup lumayan kan? Ya. Daripada katakan kita cari lagi belum tentu dapat. Sementara agen sudah punya bisnis kan? Jadi klien kita adalah agen. Oke? Loss adjuster. Loss adjuster Anda punya klien juga. Kenapa? Karena suatu ketika pada saat terjadi klaim, Anda membutuhkan bantuan loss adjuster. Untuk apa? Untuk dapat menservis Anda punya klien tertanggung Anda. Ya, percayalah. Hubungan baik itu semua, klien-klien Anda semua ini baik, maka hubungan Anda punya kerjaan akan apa? Akan lancar. Ya, akan sukses. Anda damai, bahagia. Ya, saya punya banyak teman-teman loss adjuster yang hubungannya baik, dan pada waktu terjadi klaim semuanya ya paling nggak mulus lah, nggak ada yang masalah. Mungkin saya punya satu masalah dengan satu loss adjuster, saya nggak usah sebut. Kenapa? Karena tidak bisa diajak komunikasi. Saya nggak usah sebut namanya ya. Tapi sebagian besar adalah saya punya klien. Hingga saat saya pensiun dini di usia 50 ya, 6 tahun lalu ya. Dan mereka so far membantu saya. Sehingga nasabah saya, tertanggung saya, itu bisa menerima bantuan daripada loss adjuster. Jadi loss adjuster itu ada apa? Begini, loss adjuster itu bisa membantu suatu hal yang bisa dibantu karena polis itu bukan hitam dan putih. Polis itu abu-abu. Ya, kadang-kadang nasabah minta angka sekian, ya tentunya akan berat buat loss adjuster. Paling saya akan sampaikan pada loss adjuster, "Bro, nasabah gua minta sekian. Gue tahu lo berat, tapi lo tolong bantu gua. Sepanjang lo bisa membantu sesuai dengan kondisi polis. Gua nggak mau nyusahin lo. Lo yang paling tahu berapa angka yang pantas yang bisa lo kerjakan." Itu saja saya ngomong. Saya pesan gitu doang. Ya. Jadi paling dia ngomong kepada saya, "Bro, minimum gue bisa kasih sekian. Maksimum gue bisa kasih sekian." Ya, jadi di antara ini. Oke, nasabah minta sekian kan? Nggak bisa kan? Paling setelah itu angka yang terendah dan tertinggi saya dapatkan, saya ngomong kepada siapa? Klien saya. "Pak, saya punya teman, saya punya relasi. Ini kan kita middleman nih. Kita middleman ya. Kita middleman di antara nasabah dengan loss adjuster kan? Kita middleman. Kita mengelola ekspektasi, ya. Kita mengelola ekspektasi. Kita bilang sama nasabah, "Pak, Bapak punya klaim, mungkin tidak bisa Bapak dapatkan sesuai dengan Bapak punya harapan ekspektasi." Ya. Saya sampaikan, tadi kan ekspektasi broker di sini ya, adjuster sini. Dia minta sekian kan? Saya bilang sama si nasabah, paling minim Bapak punya dapatkan sekian. Maksimum sekian, Pak. Saya kasih rendah lagi. Saya kasih rendah ya. Supaya apa? Ada ruang untuk di atas kan? Supaya jangan sampai katakan misalnya let's say adjuster bilang antara 5 sampai 8. Si nasabah minta sampai 10 ya. Saya nggak bilang 5 sampai 8. Saya bilang, "Pak, paling bisa 5 sampai 6,5 lah gitu loh." Begitu ya. Saya mengelola ekspektasi ya. Ekspektasi.
supaya nasabah tidak ngarepin 8 gitu loh. Ya, paling nggak dia sudah tahu, oh 5 sampai 6,5. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Tetapi kemudian mohon maaf Pak, namanya upaya, effort, kita mesti menghargai. Paling nggak dia tahu kan? Dia mesti tahu tuh, effort kan? Nah, kita sampaikan. Oke, paham. Kemudian, nah sebagai seorang middleman, Anda tidak boleh mendapatkan komisi ataupun benefit ataupun fee lebih besar daripada dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan asuransi. Maksudnya begini, ya, jangan sampai komisi Anda itu 50%, sementara premi 50% juga. Artinya Anda nggak fair. 50% yang menahan risiko, sementara Anda tidak menahan risiko, sama-sama dapat 50, Anda nggak fair. Semestinya kita punya fee sebagai middleman, ya, at least 10, 15, 20, 25%. Tidak boleh lebih besar daripada premi yang didapatkan oleh perusahaan asuransi. Sehingga kalau Anda mau net rate basis, Anda tidak boleh kalikan 2 kali. Misal asuransi jual 1 per mil, Anda tidak boleh jual 2 per mil. Tidak fair. Anda sebagai middleman mendapatkan bagian yang sama dengan orang yang menahan risiko. Tidak fair. Maka, kalau misalnya asuransi jual 1 per mil, Anda hanya bisa menaikkan maksimum 1,25 per mil. Ya, itu supaya lebih fair. Ya, Anda sebagai middleman tidak boleh mendapatkan bagian yang sama seperti yang mereka tahan. Oke, sama halnya juga tadi dengan middleman, dengan loss adjuster, Anda kelola ekspektasi, sampaikan kepada nasabah, Pak begini-begini, dan kemudian sampaikan kepada adjuster begini-begini, dan setuju, dan akhirnya Pak ketemu di tengah. Itu intinya. Maksud saya gini, ini semua adalah Anda punya klien. Ini membantu Anda punya pekerjaan. Dan ini semuanya Pak, trust. Tanpa trust, tidak ada omongan kayak begitu. Tidak akan ada keluar ucapan, bro, gue minta tolong. Siapa lu? Ya. Mereka takut malah ya. Kalau kamu ngomong gitu, bro, gue minta tolong. Dia takut malah. Nanti loss jasanya mundur. Jangan dulu kan itu. Jadi ini hubungannya mesti dijaga pelan-pelan, baik-baik. Perlu tahunan. Oke? Ini klien Anda. Nada brokers. Nah, siapa? Kita punya klien Nada brokers juga. Kenapa? Suatu ketika Anda mesti co-broking. Ya, karena kenapa? Karena dengan si nasabahnya memakai gunakan bank pemerintah. Anda mesti co-broking dengan broker bank pemerintah. Kalau Anda nggak punya hubungan baik, ya, Anda ribut. Anda bahkan mungkin diambil bisnisnya. Ya, ini Bank Mandiri, gue ambil. Belum. Tapi kalau katakan kita punya hubungan baik dengan Nada broker di sana, dia kenal kita, wah ini Fred ini. Ya sudahlah, dia bilang sama cabang di Medan, ini lewat broker ini. Kamu sebagai co-broking aja, kamu ikutin aja apa yang kondisinya dari broker ini. Oke? Ya udah, jadi cabang sana ya ikutin dari pusat. Kenapa? Karena kita punya hubungan baik dengan Nada broker. Jadi itu maksud saya apa? Kolaborasi, not competition. Sekali lagi. Capek kalau competition. Kenapa enggak kita sama-sama ya, sama-sama melakukan kebaikan supaya Pak, kita tidak bersaing dalam harga, tapi bersaing dalam service. Oke? Clear ya? Kita punya klien adalah ini semua, ya. Konsep of KYC. Nah, ini suatu hal yang baru nih. Mungkin Anda tidak tahu atau belum pernah dengar the new concept of KYC. Anda melakukan KYC nggak di kantor? Halo? Masih nyambung ya teleponnya ya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya nggak ngomong sendiri ya, kayak tukang obat ya. Oke, Anda melakukan KYC di kantor? Melakukan apa tidak? Melakukan, Pak. Apa yang Anda lakukan? Cari datanya dulu, Pak ya. Dari mana? Pakai apa? Pakai apa? Nah, jadi data apa saja? Nah, ini saya mau coba sampaikan kepada Anda semua. Dan ini mengapa kita melakukan KYC? Karena sebagian besar orang melakukan KYC ini apa? Untuk compliance, ya, untuk menyesuaikan, mematuhi undang-undang ataupun regulasi. Itu doang. Ya, bukan yang lain. Padahal apa pentingnya KYC? Apakah ada kepentingan yang lain KYC? Masih banyak. Yuk kita tengok satu persatu yuk.
Ini mungkin suatu ilmu yang baru buat Anda semua, tapi sebetulnya bukan ilmu yang baru, cuma cara pandang yang berbeda. Oke. Sebagai tertanggung atau sebagai pemegang polis ataupun sebagai peserta ya ataupun sebagai beneficiary, ini ada 4, paling nggak setidaknya ada 4 ya. Policy holder, dia yang minta pertanggungan, bisa perusahaan, bisa individu ya. Karyawannya siapa? Karyawannya adalah sebagai insur ataupun objek ya. Misalnya saya sebagai policy holder, saya punya anak sebagai insur, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Atau suami sebagai policy holder, sebagai insurnya istri, itu boleh. Kenapa? Karena ada insurable interest ya, ada korelasi. Oke. Kemudian beneficiary siapa? Ya tentunya yang punya hubungan darah, yang punya hubungan kepentingan. Oke. Premium payer siapa? Mungkin kakeknya atau mungkin bapaknya ataupun perusahaan. Jadi keempat posisi ini ya, kalau policy holder sama premium payer itu bisa jadi satu orang yang sama. Oke, misalnya begini. PT Willis. Willis ini PT sebagai policy holder. Objek siapa? Atau tertanggung siapa? Karyawan. Ya, seluruh karyawan Willis tertanggungnya. Oke. Yang beneficiary siapa? Mungkin Willis sebagai perusahaan atau mungkin anggota keluarga daripada dia punya karyawan. Ya, kalau misalnya asuransi kematian atau jiwa ataupun kecelakaan diri, bisa saja beneficiary-nya adalah perusahaan atau keluarga daripada karyawan. Premium payer-nya pasti Willis ya. Pasti Willis ya. Nah, ini keempat ini harus punya apa? Punya korelasi. Sehingga apa? Instrument interest secara legal dan finansial itu terpenuhi ya. Kalau tidak ada legal aspek, tidak ada financial interest, maka tidak boleh terjadi. Oke. Kemudian, nah ini saya coba buat supaya lebih mudah ya. Risk, economic, and knowledge. Ya, mengapa saya bikin 3 hal ini? Jadi saya sebut track ya. Karena saya melihat begini loh. Kita sebagai praktisi perasuransian seringkali hanya melihat risk profiling ya. Risk profiling yang dipahami oleh sebagian besar dari kita, risk profiling hanya lihat apa? Oh, Anda apa? Anda nih agresif, Anda moderat, oh Anda konservatif. Itu doang. Ya, dari segi investasi. Tapi risk profiling nasabah secara nyata, secara faktual ini belum dikerjakan, belum dilakukan. Apalagi yang economic profiling, apalagi knowledge profiling. Nah, ini suatu hal yang baru. Anda tolong simak baik-baik karena saya akan sedikit lagi menyampaikan gambar berikutnya. Risk, economic and knowledge profiling. Nah, ini saya buat di Juli tahun lalu, 10 Juli tahun 2022. Oke. Dan saya sudah masukkan dalam buku saya yang akan terbit di bulan Juli tahun ini yang saya sebut tadi agen asuransi profesional, kompeten dan berintegritas ya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Saya jelaskan nih, dari satu gambar ini Anda bisa dapatkan. Kalau Anda belajar sendiri mungkin Anda bisa dapatkan tapi nggak 100%. Tapi dengan saya jelaskan mungkin Anda bisa dapatkan dengan penuh ya. Oke. Di sebelah kiri itu ada KYC CDD ya. Ya, sebelah kiri Anda KYC CDD. Artinya apa? Know your customer dan customer due diligence. Oke. Ini ada hubungannya interrelationship dengan principle of insurance. Principle of insurance adalah ada utmost good faith ya. Anda mendapatkan material facts yang sesungguhnya terkait dengan object and policy contract. Oke. Anda bisa mendapatkan insurable interest ya. Kemudian insurance interest dan insurable risk. Anda bisa dapatkan. Anda juga bisa mendapatkan indemnity. Karena Anda bisa mendapatkan informasi terkait dengan sum insured yang benar ya. Over and under insurance and sum insured and over risk. Anda bisa dapatkan plus juga contribution. Ya, ada correlate of indemnity. Anda bisa dapatkan. Nanti saya akan coba bahas ya. Kemudian purposes untuk KYC dan CDD ini apa? Sebutkan avoid mis-selling, mencegah kekeliruan penjualan. Kemudian apa? Business development plus compliance. Terkait dengan apa? APU PPT, anti pencucian dan pencegahan pendanaan apa? Terorisme ya. Ini dulu ya. Anda pahami? Oke, kita masuk ke risk R di bawah. Risk ini ada 3 dimensi. Ya, self, S. Ya.
Artinya apa? Diri, self diri. Apa saja risikonya? Kematian, ya, sakit, kecelakaan. Ya, itu self, ya, berarti diri seseorang. Entah dia sebagai kepala keluarga atau dia sebagai pimpinan perusahaan. Self, ya. Jadi personal, family, and company. Dia punya objeknya apa? Ada life insurance, ada health insurance, ada personal accident. Itu makanya S ya, di S di bawah ya. Oke, self. Kemudian A, artinya apa? Assets. Harta. Harta yang dimiliki oleh keluarga, pribadi, ataupun perusahaan. Kita lihat, hartanya apa saja? Oh, dia hartanya mungkin dia sebagai pemilik, sebagai owner, sebagai tenant, sebagai debitur, ataupun sebagai kreditor. Ya, apa saja hartanya? Apakah bangunan, rumah tinggal, pabrik, ataupun mungkin mobil dan lain-lain. Itu position, asetnya apa saja. Ya. Jadi katakan misalnya, oh, saya sebagai pribadi, saya sebagai kepala rumah tangga, saya punya risiko self, saya punya risiko mati. Berarti apa? Saya butuh asuransi jiwa. Oke, saya bisa sakit. Oh, berarti saya butuh asuransi kesehatan. Bisa BPJS kesehatan, bisa asuransi kesehatan komersial. Oh, saya bisa mengalami kecelakaan. Berarti apa? Saya butuh asuransi kecelakaan diri. Itu, oke? Self. Saya sebagai pribadi, saya punya rumah, saya punya ruko. Berarti apa? Saya perlu asuransi kebakaran, perlu asuransi kebongkaran untuk rumah, mungkin resiko yang lain yang saya butuhkan, misalnya, saya di daerah Jati Bening, mungkin kerusuhan nggak perlu, tapi resikonya apa? Kebakaran pasti. Gempa bumi perlu nggak? Oh, perlu. Banjir perlu nggak? Oh, selama ini nggak pernah banjir, tapi ada peluang karena sungainya ada sekitar 500 meter atau 1 kilo. Bisa terjadi banjir. Tapi kalau misalnya banjir pun dari rumah saya tinggi, mungkin nggak banjir pun nggak masuk rumah. Oh, jadi nggak perlu. Ya. Kemudian apa lagi? Resiko apa lagi? Resiko longsor. Oh, bukan, nggak ada karena saya bukan di daerah tebing-tebing ataupun daerah pegunungan ya. Jadi saya menganalisa resiko tersebut, risk profiling, ya. Dari saya punya diri maupun saya punya harta. Oke. Kemudian liability, L liability. Ya, jadi self, asset and liability. Saya sebagai pribadi punya nggak tuntutan daripada pihak ketiga? Oh, saya punya mobil, mungkin saya bisa nabrak. Berarti apa? Dalam asuransi mobil saya perlu apa? Third party liability. Oh, saya sebagai konsultan keuangan, bukan. Saya sebagai dokter, oh enggak, saya nggak perlu professional indemnity, ya. Tapi perlu nggak saya personal liability? Oh, perlu mungkin saya sebagai personal liability. Saya mungkin tinggal di rumah, tapi bisa saja rumah saya mengakibatkan kerugian pihak lain, ataupun mungkin anak saya melakukan suatu hal yang kesalahan. Berarti apa? Perlu personal liability. Mungkin tidak jamak di Indonesia ya personal liability, tapi paling tidak ada potensi itu. Jadi self, asset and liability. Clear ya? Ini risk profiling. Dari sudut apa? Dari sudut frekuensinya, dari sudut severity-nya, ya, dari sudut experience-nya, loss ratio, dari sudut peril-nya, dari sudut hazard, loss, and bagaimana risk management. Itu risk. Oke, clear ya? Oke, saya masuk lagi ke economic. Economic itu mencakup dua. Income versus expenses. Income versus expenses. Apakah nasabah kita punya ruang, masih ada apa? Masih ada surplus, dia punya income, atau sudah mepet, atau bahkan mungkin sudah defisit. Ya, bandingkan dia punya income dibandingkan dengan dia punya expenses. Berapa selisihnya? Oke, sehingga kita tahu, oh ternyata dia punya anggaran masih tersisa sedikit sekali, sehingga apa? Hati-hati menawarkan perils ataupun bahaya yang dibeli, ya. Berarti apa? Ada ruang cuma sedikit. Kalau kata ternyata misalnya dia tiap bulan aja sudah minus atau defisit, mampu nggak dia bayar premi asuransi lagi? Tidak mampu. Artinya apa? Jangan jual asuransi kepada dia. Ya, suatu ketika bisa saja macet ataupun tidak terbayarkan. Ya, ini income versus expenses. Ya, kemudian ekonomik lain, aset versus liability. Aset nanti apa? Harta dia tadi kan, ada harta dia kan di risk tadi kan, di SAL kan ada harta dia. Harta dia apa? Ada di harta dia secara harta fixed asset, ya, fixed asset ataupun real asset. Artinya apa?
harta yang berwujud, real asset. Ada yang paper asset. Ya, ada real asset, bisa properti, bisa bisnis, bisa yang lain ya. Tapi ada paper asset. Oke, Pak, Bapak punya bisnis tadi, Bapak punya aset apa? Tadi saya punya rumah, saya punya ruko, ya, saya punya mobil. Itu real asset. Bisnisnya ada? Oh, ada bisnis pendidikan yang saya lakukan ini. Oke, tapi nilainya berapa? Nggak bisa nilai ya. Tapi kemudian ada apa lagi? Saya misalnya apa? Saya punya paper asset. Oh, Bapak sudah pernah punya saham? Oh, saya main sedikit saham. Bapak punya reksadana, oh saya sedikit reksadana. Bapak punya apa lagi? Obligasi? Saya tidak punya obligasi. Deposito sedikit. Nah, kalau katakanlah misalnya orang lain, Pak, Bapak punya deposito. Kita tanya nih, boro-boro deposito. Tabungan aja pas-pasan. Artinya apa? Nasabah ini tidak punya deposito. Bapak pernah kenal reksadana? Reksadana, apaan tuh? Gitu. Kalau nasabah tidak pernah dengar reksadana, tidak pernah main saham, tidak pernah main paper aset yang lain, artinya apa? Nasabah ini tidak punya pengalaman dengan apa? Dengan tadi aset tadi. Dia cuma punya apa? Rumah satu-satunya mungkin, sama tabungan. That's all. Artinya apa? Dia tidak paham tentang paper aset. Nah, itu yang mengenai ekonomik ya. Jadi kita ukur dia punya kemampuan ekonomik. Kemudian masuk lagi kepada apa? Kepada yang knowledge ya, K, knowledge ya. Edukasi dia apa? SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 sampai seberapa jauh? Jadi dari situ kita lihat tingkat intelektualnya dia. Apakah dia cukup tinggi pemahaman dia pada waktu kita coba ngobrol. Kalau dia orang yang biasa, mohon maaf cuma SMA toh, kita ngobrol, kita ngajak, kan kita tidak boleh ngomong yang terlalu tinggi, kita mesti rendahkan kita punya tingkat bahasa supaya bisa matching dengan mereka gitu loh. Nah, kemudian selalu experience, Pak, Bapak selama ini pernah punya nggak polis asuransi? Polis asuransi, apaan tuh? Kalau nasabah selama ini nggak pernah punya polis asuransi, artinya apa? Kita harus edukasi mereka dari titik awal, titik dasar. Ya. Kemudian, kalau katakanlah misalnya, Pak, Bapak pernah punya polis asuransi jiwa? Nggak punya. Artinya apa? Kita tidak boleh jualan asuransi PAID yang kompleks. Jadi tawarkan polis-polis asuransi yang sederhana, yang mudah dipahami, yang dasar, fondasi, bukan asuransi yang sophisticated. Artinya apa? Nasabah-nasabah yang tadi berdasarkan knowledge ya, berdasarkan education experience, artinya apa? Nasabah ini apa? Awam. Kita mesti apa? Pelan-pelan menangani nasabah ini. Ya. Jadi berdasarkan risk economic and knowledge, kita akan tahu peta nasabah sesungguhnya. Oh, nasabah ini perlu ini, nasabah ini perlu ini. Yang ini tidak boleh. Kita tidak boleh tawarkan. Nah, tadi kan dari apa? Dari risk tadi, kita sebagai risk manager harus paham itu. Harus paham. Ya, jadi apa yang boleh kita tawarkan dan apa yang tidak boleh kita tawarkan. Dari ekonomik, kita jelas gambaran ekonomik dia berapa, masih ada nggak margin. Dari knowledge, kita paham bahwa nasabah ini adalah nasabah pemula yang tidak boleh kita tawarkan produk-produk yang sophisticated. Dan unit link, salah satunya tidak boleh kepada masyarakat yang awam, yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman tentang reksadana, tentang saham dan segala macam. Ini yang saya tuliskan dalam buku Dosa-dosa Unit Link. Ya, jadi ini semua saya ramu, saya tulis KYC map ya, karena saya belum patenkan, tapi saya sebut aja R nih, gaya-gayaan ya, memang buat gaya-gayaan. Jadi saya temukan tanggal 17 Juli ya. Kalau misalnya Anda mencoba mencari di googling ya, risk economic and knowledge profiling, mungkin Anda tidak pernah mendapatkannya seperti yang saya sampaikan ini. Ya, karena saya khawatir, saya tidak mau mengklaim sesuatu hal yang mungkin sudah pernah ada. Kadang-kadang ya, apa yang kita pikirkan juga dipikirkan oleh orang lain di belahan dunia yang lain ya. Mungkin bisa saja. Oh, ini gue punya pikiran dicuri sama orang Zimbabwe atau oleh orang Ukraina. Belum tentu, karena ide kita Tuhan, semua Tuhan yang ngasih, bukan kita kok. Ya. Jadi saya nggak mau berprasangka ataupun cepat-cepat mengejar ini saya punya paten. Enggak. Intinya saya ingin mengajarkan ini kepada semua. Saya tidak langsung mengklaim bahwa ini saya punya. Ya, yang penting siapa yang lebih dahulu melakukan edukasi terkait dengan hal ini, maka dialah yang tanda petik paling nggak berhak menyatakan bahwa dialah yang tanda petik menemukan pertama kali. Ya, jadi saya tidak mau mengklaim bahwa ini saya punya temuan saya, tapi saya percaya semua apapun yang saya pikirkan ya, yang baik-baik itu bukanlah dari saya, tapi dari Tuhan semua. Oke,
Oke, kita tinggal ada 3 slide lagi, 1635. Kalau Anda masih punya pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan nggak dari sini? KYC Map. Nggak ada ya, semuanya clear ya. Karena Anda semua kelihatannya cerdas-cerdas nih, ya, cerdas-cerdas semua. Karena Anda punya pengalaman di Pialang udah cukup tinggi ya. Oke, mudah-mudahan ya. Tapi jangan apa ya, jangan berlaku apa ya, jangan menganggap diri kita cerdas ya. Kadang-kadang seringkali lebih baik kita dianggap bodoh ya daripada menganggap diri kita pintar gitu. Saya lebih senang di underestimate oleh orang lain daripada dianggap di overestimate oleh orang lain ya. Saya lebih suka begitu ya. Paham ya? Oke. Kita part 8, part terakhir ya. 24 menuju jam 5. Oke, ini udah ada 2 gambar ya. Jadi bagaimana kita memulai sebuah bisnis pialang asuransi? Ya, kalau katakan misalnya Anda ke depan membangun sebuah bisnis pialang asuransi, ya, Anda mesti pahami bahwasannya membangun bisnis pialang asuransi memang tidaklah mudah, ya. Kenapa? Karena modalnya gede, ya, aturannya banyak, ya, aturannya banyak, compliance-nya banyak, 2 direksi, 2 komisaris, ya, kemudian ada mesti tenaga pialang, tenaga tenaga ahli, ya, kemudian level 5, level 6, level 7, ya, kemudian apa? Ada iuran OJK setiap tahun. Tapi untunglah ada Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023. Untunglah itu. Mengapa untung? Karena dalam Undang-Undang P2SK tersebut nantinya tahun 2025 segala macam biaya operasional OJK akan dibiayai oleh APBN, bukan lagi oleh iuran industri. Ya, jadi terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, terima kasih kepada Pak Jokowi. Kita semua industri perasuransian tidak lagi dibebani oleh OJK. Tapi Anda mesti bayar sampai tahun 24 ya. Tahun 24. Jadi masih ada setahun lebih ya. Oke? Jadi itu. Ya. Nah, kemudian Anda harus melakukan apa? Langkah-langkahnya. Anda melakukan penetrasi dengan edukasi, konsultasi, ya. Paling bagus sekali kalau katakan misalnya suatu ketika Anda ketemu dengan calon nasabah yang ternyata sudah punya asuransi di tempat lain, entah lewat broker, lewat agen ataupun dia langsung, ya. Anda tidak boleh menjelekkan, sekali lagi, tidak boleh menjelekkan orang lain. Ya, Anda sampaikan penawaran. Pak, boleh nggak Pak? Saya meng-check up. Jadi, melakukan pemeriksaan. Bukan medical check up, tapi policy check up. Polis Anda sudah punya, saya melakukan check up. Saya akan memberikan, saya punya analisa, saya punya opini, polis Anda sudah baik apa belum. Ya. Dan kemudian, Anda bisa meminta perbaikan kondisi ini kepada Anda punya broker, Anda punya agen, Anda punya perusahaan asuransi. Tapi jangan bilang ke saya tinggal tuliskan aja. Kita melakukan apa? Memberikan bantuan, konsultasi kepada calon prospek kita. Itu kalau sudah punya broker atau sudah nutup langsung atau lewat agen. Tapi kalau dia nasabah yang sama sekali belum punya polis asuransi, nah ini yang terus saja Pak. Edukasi ini perjalanan panjang loh, perjalanan panjang. Anda jangan bermimpi ya nasabah yang berkenal terutama PT kemudian dia langsung mempercayakan mempercayakan dia punya resiko kepada Anda. Hati-hati, pelan-pelan ya. Seringkali kalau nasabah yang terlampau cepat-cepat pengen nutup, Anda hati-hati. Saya pun nggak mau juga nutup asuransi cepat-cepat ya. Saya mau mengenal nasabah saya lebih jauh dan mereka juga mesti mengenal saya lebih jauh ya. Kenapa? Karena trust tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari, 1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memilih nasabah dan mereka juga tidak salah memilih partner kita sebagai pialang asuransi, ya. Kita penetrasi edukasi terus menerus ya, edukasi kepada semua orang, ya, kepada semua. Kalau misalnya boleh di dalam perusahaan Anda ada satu bagian yang melakukan edukasi. Satu bagian, mungkin orangnya 2 atau 3 orang yang melakukan edukasi terus-menerus ya, di lewat sosial media, lewat semua channel-channel yang ada. Coba lakukan itu semua ya. Nanti mungkin dari sana akan timbul benih-benih ya, timbul benih-benih yang meminta bantuan Anda. Mungkin ya, tapi saya percaya kalau bila mana Anda melakukan edukasi dengan baik, benih-benih tersebut Anda akan tuai suatu ketika ya. Ini penetrasi edukasi dan konsultasi kepada prospek. Setelah itu, nah yang kedua,
Anda harus apa tadi? Melakukan apa? Digging and getting information. Artinya apa? Anda melakukan apa? KYC. Ya. Dengan apa tadi? Risk, economic, and knowledge. Yang langkah kedua nih. Ya, Anda mesti pahami tadi ya, risk, economic, and knowledge. Kalau Anda sudah melakukan dengan baik, saya percaya tidak lagi hal yang tersembunyi. Oke? Setelah itu, Anda mendesain program asuransi sesuai dengan apa? Sesuai dengan budget dia. Nah, kita sampaikan juga selecting insurer and communicate. Apakah nasabah tahu bagaimana memilih asuransi? Mereka nggak paham memilih perusahaan asuransi. Yang mereka paham adalah perusahaan asuransi yang ternama, yang ngetop, yang suka pasang iklan. Ya, kalau Anda mungkin saya tahu saya percaya Anda tahu ya iklan air mineral yang ternama saat ini apa kan itu loh, yang sering muncul di salah satu TV kan. Setiap kali ada break dia mulu iklannya kan, si Reza Broto Asmoro kan, itu bolak-balik ya. Nah, jadi kalau milih asuransi kan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Banyak asuransi saat ini. Jadi plat merah aman apa enggak? Enggak aman plat merah. Apalagi plat putih. Ya, jadi akhirnya nasabah lihat, wah, ini beli asuransi, milih perusahaan asuransi kayak milih apa ya? Milih kerang darah ya, yang mana yang paling bagus ya? Nggak tahu ya. Makanya kita punya tugas adalah memilih perusahaan asuransi yang terbaik buat nasabah. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Kita cari perusahaan asuransi yang memang lebih suka prefer untuk beberapa resiko yang kita tawarkan, dan kita kirimkan. Jangan sampai katakan kita menawarkan suatu resiko kepada perusahaan asuransi yang tidak suka resiko tersebut ya. Kita mesti tahu, asuransi ini lebih suka apa, asuransi suka apa, asuransi suka apa. Jadi kita mesti tahu tuh ya. Jadi misalnya katakanlah, siapa yang suka heavy equipment? Belum tentu semua perusahaan asuransi suka, hanya beberapa yang suka heavy equipment. Marine hull, hanya ada beberapa perusahaan asuransi yang suka marine hull. Ya, jadi kita nggak kirim quotation menyebar ke semua perusahaan asuransi, kita mesti pilih-pilih agar apa? Agar lebih effort kita lebih ekonomis dan lebih hemat ya. Kemudian setelah mendapatkan confirmation, kita biasanya kita pilih yang terbaik ya. Kita pilih yang terbaik demi siapa? Demi konsumen kan. Jadi jangan sampai Anda memilih perusahaan asuransi yang terbaik dari sudut besaran komisi. Anda tidak boleh ya, tidak boleh memilih perusahaan asuransi yang memberikan komisi Anda paling besar. Tapi Anda menawarkan perusahaan asuransi yang memberikan TC terbaik buat nasabah Anda. Itu dulu. Ya. Kemudian setelah itu memberikan quotation ya kepada nasabah Anda, dan Anda menjelaskan. Anda mesti jelaskan. Jadi jangan sampai Anda menawarkan itu saja tapi nasabah tidak paham. Saya percaya nasabah Anda tidak paham membaca quotation Anda. Anda mesti jelaskan satu persatu. Mengapa description building ini? Mengapa Anda memilih klausula ini? Apa arti booking klausula ini? Mengapa deductible-nya sebesar sekian? Apakah itu cuma hanya standarnya aja, atau Anda menawarkan lebih rendah daripada deductible yang standar yang aturan OJK, atau bagaimana? Ya, Anda mesti jelaskan semua. Dan kemudian mungkin nasabah selalu minta diskon ya. Nasabah minta diskon. Kenapa? Karena dalam aturan OJK diskon itu boleh langsung kepada nasabah ya. Dan kemudian akhirnya Anda sibuk meminta engineering fee engineering fee ya. Dan kemudian kita dipersalahkan, pialang asuransi salah meminta engineering fee ya, engineering fee sebesar sekian. Salah siapa? Nasabah minta diskon langsung ke asuransi dikasih. Dia minta diskon kepada kita, masa kita nggak kasih? Alhasil kita perang diskon, akhirnya kita minta tambahan additional fee dari perusahaan asuransi. Inilah salahnya mengapa diskon tidak boleh diberikan langsung kepada nasabah, kecuali nasabah yang punya risiko yang baik, dengan dengan adanya pemadam kebakaran yang baik, dengan segala macam risiko yang baik, itu boleh ya. Tapi kalau diskon tanpa ada suatu dasar, tidak boleh diskon. Oke? Nah, makanya saya pada waktu memberikan harga kepada nasabah, saya tidak selalu tidak memberikan harga net, harga saya, bottom saya. Saya selalu ada ruang untuk negosiasi, ada ruang untuk untuk mereka minta diskon. Karena apa? Karena nasabah di Indonesia kalau nggak minta diskon, nggak puas. Maka pasti minta diskon. Ya, jadi ada ruang untuk memberikan diskon ya. Oke, kemudian setelah mendapatkan persetujuan daripada si nasabah, Anda siapkan blessing slip, Anda komunikasikan kepada perusahaan asuransi. Jadi banyak sekali pialang pada waktu mereka memberikan blessing slip ataupun placement slip, mesti dikomunikasikan. Jangan cuma email doang. Anda setelah itu telepon, Pak, bro, gua ada kirim ya blessing slip yang kemarin sudah confirm by quotation slip ya. Tolong confirm tuh, gue tunggu ya. Nah, jadi kita minta konfirmasi dengan
menelpon, ya. Saat ini sudah cukup bagus, ada WA dan segala macam, sehingga kita bisa menghubungi mereka dengan berbagai macam saluran komunikasi. Dulu hanya fax ataupun telex, ya. Nah, setelah terima dokumen asuransi, kita harus apa? Kita harus apa? Checking, periksa lagi, benar nggak? Bukan soal apa, kalau ada kesalahan ketik, salah nomor sasis atau salah nomor alamat, ya, kemudian apa? Nasabah tidak mau bayar premi. Nasabah tidak mau bayar premi dulu, mesti betulin dulu endorsement-nya. Ini kan tertunda lagi pembayaran preminya kan? Ya, bisa saja nanti suatu ketika udah lewat waktu dia punya WPC yang terlewatkan. Makanya pastikan tidak ada kesalahan. Kalau misalnya masih terjadi kesalahan, balikin ke asuransi atau minta perbaikan, bawa dokumennya, perbaikan. Langsung diperbaikan. Supaya apa? Pada waktu pengiriman dokumen ke nasabah tidak tertunda-tunda untuk pembayaran preminya. Itu, ya. Pastikan Anda bukan kantor pos, terima polis langsung kirim, terima polis langsung kirim. Anda mesti checking. Ya, double check. Oke? Kemudian setelah itu apa? Anda isu debit note, kemudian kirim polis kepada nasabah dan follow up lagi. Nasabah, gue udah kirim polis dan kirim tagihannya. Lu segera bayar ya. Kalau lu nggak bayar, suatu ketika bisa saja klaim tersebut lu punya ditolak. Ya, kenapa? Karena kita sebagai broker harus apa? Mengingatkan konsumen untuk segera membayarkan premi. Karena tanpa pembayaran premi, hak mereka tidak tumbuh, tidak timbul. Karena premi klaim dia punya relevansinya. Ya, kalau premi belum ada, maka tidak ada klaim. Ya, nah ini seringkali menjadi suatu kewajiban kita untuk mengingatkan. Kalau enggak, nanti nasabah bilang, lu nggak ngingetin gua, lu nggak reminder gua. Kan lu punya kewajiban kan mengingatkan gua. Kalau gua lupa, nah disalahin lagi kan. Kalau katakan kita tidak reminder, tolong remindernya dalam bentuk apa? Telepon dan dalam bentuk apa? Email. Ya, Pak. Ini bukan cuma tugas bagian keuangan, tapi tugas pemasaran. Pak, tolong preminya dibayarkan. Akan jatuh tempo minggu depan, tanggal 21. Tolong segera dibayarkan. Bila mana tidak, maka klaim yang timbul mungkin akan ditolak. Bila mana Anda membutuhkan waktu tambahan, tolong segera buatkan email kepada saya. Saya akan mintakan perpanjangan waktu pembayaran premi. Lebih mudah kan? Sangat mudah. Karena hal demikian, kalau misal terjadi klaim dan kemudian premi belum dibayarkan, bisa terjadi apa? Terjadi disaster. Ya. Preminya mungkin katakanlah cuma 10 juta, tapi klaimnya 10 miliar. Bisa nggak? Bisa. Ya, tolong perhatikan ya. Kemudian setelah itu, pastikan premi sudah diterima dan kemudian Anda harus segera bayarkan. Dan kebijakan dari perusahaan pialang asuransi tidak boleh menahan premi. Premi diterima langsung dibayarkan. Makanya pialang asuransi mesti punya 2 rekening. Ya, kalau saya sejak dari tahun awal udah punya 2 rekening. Rekening ini adalah rekening untuk penerimaan premi, ya, rekening premi dari nasabah. Kemudian ini adalah rekening apa? Rekening komisi. Jadi komisi yang dari premi ini kita keluarkan masuk ke rekening komisi dan kami hidupnya dari rekening komisi. Sementara rekening premi ini akan segera kosong. Kenapa? Karena akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Ya, rekening premi hanya sementara. Ya, akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi kan, premi sebagian besarnya kan, komisinya dipindahkan ke rekening apa? Komisi. Sehingga broker harus hidup dari sini. Tidak boleh kita makan premi karena premi adalah apa? Punyanya perusahaan asuransi. Kalau waktu dulu digabung 2 rekening ini, nah, broker yang tidak tertib administrasi akan menganggap bahwa itu preminya apa? Dia punya uang gede. Padahal apa? Itu uangnya siapa? Perusahaan asuransi. Perhatikan ya, jangan sampai broker menahan ataupun terlambat membayarkan premi yang menjadi apa? Haknya perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi pasti sebagian besar akan mempermasalahkan pembayaran premi Anda bila mana terlambat kalau terjadi klaim yang jumlahnya besar. Perhatikan, itu sudah menjadi ciri khas perusahaan asuransi. Kalau klaimnya kecil, mungkin cuma 5%, 10% daripada nilai premi, maka akan tutup mata. Bayar. Tapi pengalaman menjelaskan, bercerita, ya. Kalau klaimnya besar, perusahaan asuransi apa? Mohon maaf, berusaha untuk mencari kesalahannya pialang asuransi, kesalahan nasabah. Oleh sebab itu, jangan punya celah, jangan punya salah, terutama masalah premi. Ya, terutama masalah premi. Pastikan Anda sudah membayar premi tepat waktu. Nah,
Ini strategi memulai semuanya ya. Jadi yang set pertama untuk kondisi masyarakat yang awam ya belum paham tentang perlindungan asuransi dan peran apa? Anda apa? Introduksi ya. Jadi kita tidak melakukan edukasi tapi melakukan touchment dulu ya pertama kali. Introduksi. Pengenalan, apa itu asuransi, apa itu pialang asuransi. Kenalan dulu. Kalau misalnya mereka tertarik, kalau misalnya boleh, Anda masuk dari sudut apa? Dari sudut financial planning, dari sudut risk management. Jangan jualan asuransi dulu. Ya, kalau Anda jualan asuransi, pasti mereka sudah tutup telinga, tutup mata. Ya, tadi banyak nasabah-nasabah yang marah, kecewa dengan asuransi. Makanya sebaiknya masuknya dari apa? Angle mana? Dari angle manajemen risiko atau financial planning ataupun perencanaan keuangan. Masuk dari situ. Lebih soft, maka lebih terbuka. Makanya saat ini Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, SMA Trisakti, yang dia jual apa? Program aktuaris. Ya. Karena program aktuaris apa? Lebih soft, ya. Daripada kata menawarkan program underwriter, asuransi umum. Habis itu apa? Pialang asuransi. Ya, itu mungkin sementara ini masyarakat belum siap menerima, ya, menerima nama asuransi. Makanya coba masuk ke dalam apa? Dalam manajemen risiko maupun ke financial planning. Sifatnya apa? Jangan jualan, tapi apa? Edukasi, dan edukasi. Itu dulu. Sampai mereka sudah siap dengan keberadaan kita dan dia sudah terbiasa dengan keberadaan kita, maka kita mulai apa? Mulai masuk apa? Mesti melakukan apa? Injeksi, ya, dengan informasi-informasi yang lebih luas tadi. Jadi introduksi, ya, kemudian penetrasi, habis itu baru edukasi dan injeksi. Ya, ini 4 tahapan yang saya lakukan. Kemudian setelah itu mereka sudah siap lakukan konsultasi. Ya, stage keempat baru mediasi penutupan. Berarti ada 4 langkah sebelum masuk ke jualan asuransi. Jadi yang ketiga konsultasi, baru konsultasi. Dia nggak usah beli dulu. Ya, panjang juga ya. Emang begitu. Ya. Baru setelah itu 4 dan 5 mediasi penutupan, setelah itu lanjutnya di stage 6 baru administrasi. Jadi memang tidak mudah jualan asuransi, tetapi saya percaya dengan perlahan-lahan, dengan kelembutan, dengan tahap demi tahap, ya, supaya mereka betul-betul siap, ya. Setelah itu baru mereka membuka pintu hati mereka, sudah bersedia menerima kehadiran kita, dan mereka sudah mulai percaya kepada kita, barulah kita masuk secara perlahan, dan tolong perhatikan baik-baik, jaga kepercayaan yang mereka berikan pada kita. Jangan sampai effort yang kita lakukan selama beberapa bulan atau mungkin setahunan itu terbengkalai dan tersapu dalam satu hitungan hari atau hitungan menit, ya, karena kesalahan kita tidak memegang kepercayaan mereka yang mereka berikan. Ini poin-poin yang saya mau coba sampaikan, dan kita sudah sampai di penghujung waktu di 16.55, ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya terkait 8 hal yang kita pelajari dari jam 2 hingga jam 5 ini, silakan. Monggo, apa saja di luar pertanyaan ini. Intinya mengenai pemasaran jasa pialang asuransi. Ya, bagaimana kita memasarkan kita punya jasa sebagai seorang middleman, sebagai seorang pialang asuransi. Silakan. Monggo. Halo, masih nyambung ya? Halo? Tulalit. Nyambung, Pak. Masih nyambung ya, masih nyambung. Oke, saya nyambung. Saya coba sapa ya, supaya masih nyambung apa enggak ya, masih hidup apa enggak di sana ya. Eka Laya Bimantoro. Eka Laya. Mana Eka Laya? Oh, Eka Laya nomor 4. Oh, ada. Cuma suaranya enggak ada ya. Hadir, Pak, gitu ya. Oh, oke, siap Eka Laya. Oke. Kemudian Joko Stiono. Oke, selamat sore. Rizky Abdul. Oke, ada. Kemudian Stefanus Ardian. Ada. Kemudian Rio Loho. Ada juga. Hadir, Pak. Kemudian satu-satunya wanita sore ini, Nimade.
Wulandari. Hadir ya? Oke, Hadir, Pak. hadir. Silakan Anda bertanya. Saya siap menjawab apapun yang Anda ingin tanyakan terkait dengan profesi pialang asuransi. Bagaimana merasakan jasa pialang asuransi? Monggo. Masih ada waktu 5 menit, 4-5 menit. Atau sudah ngebul Anda punya kepala? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya minta Anda buka Anda punya gadget. Silakan Anda buka punya gadget. Buka Anda punya gadget. Oke, ke YouTube Anda cari YouTube. Anda cari YouTube. Oke, sudah? YouTube. Anda klik search Guru Asuransi. Sudah Pak, sudah subscribe Pak. Udah subscribe? Udah 77-nya belum? Udah subscribe belum? Saya akan coba cek. Nanti materi ini saya akan upload ya, supaya Anda bisa dengarkan kembali. Sudah semua ya? Bapak. Oke, kalau sudah semua saya percaya walaupun saya belum periksa ya. Oke. Jadi saya akan upload materi ini dan bila mana Anda ingin bertanya ya kemudian mengenai jasa ini, saya siap membantu Anda karena bagaimanapun juga saya hadir untuk bisa berbagi apapun yang saya miliki. Ya, saya tidak mau meninggalkan sesuatu pengetahuan yang hanya saya miliki sendiri. Saya mau bagi semuanya kalau bisa. Cuman sayang Anda punya kepala tidak bisa disambungkan pada saya, coloknya nggak bisa ya. Jadi hanya melalui pengajaran ini ya. Dan kemudian nanti sertifikat kehadiran ataupun sertifikat LSPP ini Anda bisa mintakan, tapi soft copy ya. Anda soft copy, Anda tinggal print out sendiri ya. Print out sendiri ya. Anda tunjukkan kepada LSPPI, kepada Pak Dede ya, bahwa Anda telah mengikuti secara lengkap dari jam 2 hingga jam 5 sore hari ini. Itu sebagai bukti evidence bahwa Anda hadir ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tadi jam 2 sampai jam 5 ini betul-betul bermanfaat dan kemudian tersimpan dalam hati dan pikiran Anda, dan kemudian terbawa dalam Anda punya profesi, dan Anda membantu klien Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, dan tetap menjaga reputasi Anda, integritas Anda, nama baik Anda di hadapan semua pihak, termasuk kepada seeding, ya, broker lain, adjuster, agen, terutama kepada nasabah Anda. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata ya. Salam sehat selalu dan jaga integritas Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Pak Freddy. Izin live ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih.